IP itu mau jadi apa ya gitu. IP itu nanti lulus sulit apa enggak ya gitu. Ya enggak? Ya kalau lulus sulit atau enggak, saya kira enggak lah ya kan. Tergantung siapa sih? Tergantung mahasiswanya guys. Pak, boleh nggak kita nongkrong bareng diskusi? Ya sangat senang sekali Mas Akir, saya Pak Tunjuk sangat senang sekali untuk diajak nongkrong, apalagi mahasiswanya yang bayarin ya. Manusia hidup itu tidak pernah lepas dari bersentuhan dengan pemerintah atau pemerintahan. Nah, oleh karena itu pemerintahan menjadi satu hal yang sangat esensial dalam kehidupan. Lulusan ilmu pemerintahan UMB ini bukan sekedar paham tentang teori-teori pemerintah, tapi juga siap untuk diaplikasikan ke dalam dunia kerja gitu kan. Itu Pak Tunjuk. Pembimpa. Halo Sobat IP semuanya, balik lagi ke podcast ilmu pemerintahan. Dan sekarang kita ada podcast special edition. Kenapa? Karena kita akan mengulik tentang ilmu pemerintahan. Karena ini adalah special edition untuk penyambutan mahasiswa baru. Pasti udah banyak yang kangen dengan podcast-podcast di IP kan. Karena sudah lumayan lama kita tidak muncul lagi. Dan sekarang kita muncul dengan suasana yang baru, tidak di ruangan podcast maksudnya, tetapi kita lebih ke outdoor, semi outdoor gitu. Dan ini adalah salah satu ruang referensi di ilmu pemerintahan dan luar biasa bagusnya gitu. Oke. Langsung aja, nggak usah lama-lama karena ini special edition. Tamu kita juga special edition karena jadwalnya susah banget teman-teman. Jadwalnya susah banget karena beliau ini adalah pimpinan-pimpinan kita. Tepuk tangan untuk Pak Tunjung, ada Mas Akir dan juga ada Mas Eko Atmojo. Halo, apa kabar bapak-bapak yang sedang sibuk ini? Gimana kegiatannya? lancar. Siap menyambut maba Mbak Ellen. Ya, ini kita adain podcast untuk menyambut mahasiswa baru ceritanya. Dan biar mereka itu lebih mengenal apa sih ilmu pemerintahan dan kenapa menjadi mahasiswa ilmu pemerintahan itu harus bangga. Kira-kira seperti itu. Oke, teman-teman yang belum tahu, Pak Tunjung ini adalah ketua program studi ilmu pemerintahan. Kemudian Mas Sakir adalah direktur dari international program dari ilmu pemerintahan, dan Mas Eko Atmojo ini adalah sekretaris program studi ilmu pemerintahan. Jadi beliau ini adalah pengelola program studi ilmu pemerintahan. Nah, untuk memulai nih pertanyaan pertama gitu ya, kenapa sih IP itu menjadi salah satu program studi yang harus dipilih mahasiswa? Dan alhamdulillah nih mahasiswa baru kita juga sekarang tambah yakin sudah masuk, kemudian tambah yakin aku akan di IP aja. Kira-kira seperti apa? Kenapa harus IP? Dari Pak Tunjung mungkin ya, Pak Tunjung dulu. Terima kasih Mbak Ellen atas kesempatannya. Gini Mbak Ellen ya, jadi manusia itu mulai lahir ke dunia ya sampai nanti dia meninggalkan dunia itu tidak pernah lepas dari berhadapan atau kemudian dari bersentuhan ya dengan negara dan pemerintah. Nah, Mas Sakir lahir dulu pasti orang tuanya kemudian segera lapor ke pemerintah desa setempat ya, sampai ke kecamatan, sampai ke dinas kependudukan catatan sipil gitu ya untuk bisa dapat akte kelahiran. Kemudian 17 tahun KTP gitu toh. Nikah nanti harus lapor harus mendapatkan surat nikah di KUA bagi yang beragama Islam dan lain sebagainya. Nah, demikian juga kalau orang sudah meninggal nanti kan keluarganya yang kemudian harus mengurus surat atau akta kematian. Nah, ini menunjukkan bahwa manusia hidup itu tidak pernah lepas dari bersentuhan dengan pemerintah atau pemerintahan. Nah, oleh karena itu pemerintahan menjadi satu hal yang sangat esensial dalam kehidupan kita manusia di negara manapun saya kira ya, termasuk di Indonesia. Nah, oleh karena itu pemerintahan ini adalah sebuah fenomena yang tidak pernah mati, aktor yang tidak pernah mati, meskipun mungkin seiring dengan perkembangan paradigma pemerintahan itu nanti fungsinya akan mengalami perubahan, tapi tetap saja pemerintahan itu dibutuhkan oleh
sebuah negara, atau bagaimana pemerintahan itu kemudian melaksanakan fungsi-fungsinya ya Mbak Ellen ya. Jadi kalau kita lihat banyak sekali fungsi esensial yang dilakukan oleh negara, misalnya melakukan fungsi regulasi, fungsi pembangunan, kemudian fungsi pemberdayaan masyarakat. Nah, saya kira itu menunjukkan bahwa pemerintahan itu ini menjadi satu hal yang serba hadir, omnipresent ya dalam kehidupan manusia. Nah, oleh karena itu mempelajari ilmu pemerintahan saya kira itu asiknya di situ. Ya, bahwa keberadaan pemerintahan itu sangat penting. Bagaimana kita mempelajari aktor-aktor negara, bagaimana kita mempelajari pengorganisasian negara, bagaimana kita bisa mempelajari sistem pemerintahan gitu ya. Bagaimana kita bisa mempelajari bagaimana pemerintah itu kemudian melayani masyarakat, memberikan pelayanan yang semakin baik, semakin berkualitas gitu ya. Nah, saya kira itu adalah alasan-alasan yang sangat penting kenapa ilmu pemerintahan itu menjadi hal yang sangat relevan untuk kita pelajari, sehingga teman-teman yang tahun ini sudah masuk ilmu pemerintahan kami ucapkan selamat ya, karena dia menjadi orang-orang pilihan ya yang nanti akan bisa berkontribusi terhadap bangsa dan negara insya Allah. Namun demikian kadang-kadang orang kemudian berpikir ya bahwa pemerintah itu hanya mereka yang jadi ASN atau dulu disebut sebagai PNS ya. Betulnya pemerintahan luas sekali. Jadi dianggap bahwa kalau masuk ilmu pemerintahan hanya akan menjadi ASN atau PNS, tidak juga ya, karena di dalam ilmu pemerintahan kalau kita bicara fenomena pemerintahan sendiri ya Mbak Ellen ya, itu kan terdiri dari eksekutif, ada legislatif ya, ada yudikatif ya. Barangkali kalau menjadi hakim, menjadi jaksa ya tidak mungkin ya kalau dari jurusan pemerintahan ya. Namun paling tidak dari sisi eksekutif jelas kita punya kompetensi, insya Allah kurikulum di ilmu pemerintahan saya kira sangat menunjang untuk bisa menghasilkan eksekutif, bisa menghasilkan birokrat, pejabat publik yang mumpuni. Dan demikian juga kita yakin bahwa semua mata kuliah ya, semua aktivitas pembelajaran yang diberikan di prodi ilmu pemerintahan baik di kelas reguler maupun ilmu pemerintahan yang di kelas internasional itu sangat menunjang bagi seseorang yang ingin masuk ke dunia politisi ya, baik itu menjadi anggota DPR bahkan kepala daerah, itu ilmunya insya Allah semua diajarkan di prodi ilmu pemerintahan. Nah, gitu Mbak Ellen. Oke, kira-kira kalau bisa disimpulkan dari pernyataannya Pak Tunjung tadi adalah kita ini, prodi ini menyiapkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas gitu ya, karena memang dari jurusannya ya Pak ya? Ya, tepat saya kira itu Mbak, memang kita menyiapkan mahasiswa-mahasiswa kita untuk menjadi pemimpin ya, pemimpin pemerintahan ya, baik itu yang nanti akan duduk di eksekutif, baik itu yang akan duduk di legislatif. Namun jangan saya kira karena perkembangan teknologi informasi ya, perkembangan zaman ya, maka tidak tertutup juga kemungkinan teman-teman untuk menjadi sosiopreneur ya, menjadi praktisi ilmu pemerintahan ya, misalnya akademisi jelas ya. Saya kira profil lulusan kita sebagai akademisi ini memang menunjukkan bahwa selama ini sudah banyak ya lulusan atau alumni ilmu pemerintahan itu yang tidak hanya menjadi bagian dari pemerintahan baik itu eksekutif maupun legislatif ya, tetapi juga banyak di antara lulusan kita itu yang menjadi staf pengajar, dosen, peneliti, analis kebijakan ya. Nah, saya kira itu menunjukkan bahwa luas sekali sebetulnya lapangan pekerjaan yang bisa disediakan oleh ilmu pemerintahan. Oke. Nah, itu ya teman-teman, kira-kira bahwa ilmu pemerintahan itu sangat luas dan kita dari lahir sampai nanti kita meninggal, kita akan bersentuhan terus dengan yang namanya pemerintahan. Dan merujuk kepada pernyataannya Pak Tunjung tadi, kira-kira nih kalau di ilmu pemerintahan UMY, spesialitinya adalah UMY, dengan punya fasilitas yang luar biasa, yang ruangan ini aja tuh punya IP gitu loh guys, jadi kayak sangat mendukung gitu ya, dari kurikulum, dari fasilitas. Nah, kemudian apa yang menjadi pembeda kira-kira gitu, apa yang menjadi pembeda ilmu pemerintahan UMY ini punya kita ini dari ilmu pemerintahan yang lain, kira-kira apa? Barangkali nanti Pak Zakir, Mas Eko bisa menambahkan ya. Namun
sedikit yang membedakan ya Mbak Helen ya, kalau boleh cerita itu barangkali adalah akreditasi unggul kita ya, karena mungkin belum banyak ya di antara prodi IP di seluruh Indonesia ini yang sudah terakreditasi unggul. Nah itu menunjukkan bahwa proses pembelajaran kita, kurikulum kita itu insya Allah sudah memenuhi standar untuk bisa dianggap sebagai unggul. Itu kan tentu bukan sesuatu yang ecek-ecek gitu ya, tapi memang benar-benar sudah di arrange sedemikian rupa, kita sudah dipenuhi standar-standar pembelajaran ya, dan kualitas pembelajaran itu benar-benar sudah sudah benar-benar diorganize di ilmu pemerintahan sehingga kemudian memberikan kita predikat atau akreditasi unggul. Nah, itu kalau ngomongin soal akreditasi nih Bapak sekalian, sebenarnya kan problematika ya yang hadir di masyarakat kita itu kan ya karena kita swasta gitu kan. Nah, kemudian apa sih keuntungannya unggul di universitas yang swasta gitu? Karena biasanya orang tua ataupun misalnya adik-adik yang masih SMA gitu, yang penting negeri aja misalnya. Karena kita itu di swasta dan unggul itu apa yang menjadikan ya harus di sini? Gitu. Menjadi salah satu pilihan lah. Oke, jadi ketika PT atau Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi itu memberikan predikat unggul baik sekali ya baik itu kepada sebuah program studi atau bahkan kepada sebuah institusi, atau dalam hal ini adalah konteksnya universitas, itu tentu bukan sesuatu yang istilahnya main-main gitu ya Mbak Helen ya, tapi pasti dengan pemenuhan berbagai kriteria atau standar yang sudah ditetapkan, sehingga ketika sebuah perguruan tinggi swasta seperti UMJ, IP UMJ itu diberikan akreditasi unggul, ya ini sama akreditasi unggul ini dengan yang diperoleh oleh perguruan tinggi yang lain atau prodi ilmu pemerintahan yang lain yang kebetulan berada di perguruan tinggi negeri. Karena kita sudah sama-sama memenuhi itu ya, bahkan karena kita di swasta ya kita kemudian memiliki banyak kebebasan gitu ya Mbak Helen ya, untuk menjalankan berbagai program, menjalankan berbagai strategi yang barangkali di tempat yang lain ada limitasi untuk melakukan itu, tapi karena di swasta kita menjadi istilahnya lebih bebas untuk berkreasi. Nah, dan demikian juga kita juga bebas untuk memberikan fasilitas-fasilitas ya, perkembangan-perkembangan terbaru dalam tools atau perangkat yang dibutuhkan untuk melakukan analisis. Bagi teman-teman kita mahasiswa itu saya kira menjadi salah satu keunggulan ya, kenapa harus UMJ atau kenapa UMJ, IP UMJ menjadi pilihan untuk itu. Oke, barangkali itu. Oke, mungkin saya nambahkan Mbak Helen ya dari yang disampaikan Pak Tunjung, nanti mungkin Mas Sakir bisa menambahkan. Nah, kalau kita berbicara mengenai kenapa harus IPUMY, tadi Pak Tunjung sudah mengatakan salah satu halnya adalah terakreditasi unggul. Tapi di sisi lain kalau kita berbicara mengenai itu kan ada pembeda sebenarnya antara prodi IPUMY dengan prodi IP yang lainnya. Kalau kita lihat secara struktur kurikulum kita itu secara metode pembelajaran tidak hanya di kelas. Nah, kita juga melakukan langsung ke praktisinya, yaitu ke lapangan, entah itu dalam bentuk field trip, entah itu dalam bentuk katakanlah kunjungan lapangan, dan maupun termasuk di situ penelitian yang memang berbasisnya kepada masyarakat secara langsung. Nah, itu kita lakukan. Nah, praktikumnya pun bukan hanya di situ sebenarnya, tapi kita membekali mahasiswa-mahasiswa ini juga dengan praktikum-praktikum yang memang dibutuhkan dari sisi profil lulusan kita. Misalkan kalau kita menyiapkan tadi salah satunya birokrasi, kita sudah membekalinya dengan apa? Dengan katakanlah di tata kelola SDM itu ada namanya AKD, Anjep, ABK. Mungkin di mata kuliah yang lain tata kelola katakanlah keuangan, di situ juga ada bagaimana merancang sebuah keuangannya.
termasuk di perencanaan pembangunan itu juga kita sudah membekali bagaimana mahasiswa itu supaya bisa untuk merancang sebuah perencanaan ya, perencanaan baik itu dalam jangka menengah, jangka panjang maupun jangka pendeknya. Nah itu sebenarnya kalau kita lihat di prodi IP itu sudah sangat lengkap, sudah terfasilitasi semuanya. Nah itu yang mungkin menjadi salah satu juga pembeda dengan prodi IP yang lainnya, karena belum tentu semuanya itu dilakukan di prodi IP yang lain. Nah mungkin itu tambahan-tambahannya. Mungkin ya nyambung dari tadi masalah kurikulum, fasilitas. Sebenarnya IP itu kan punya 2 kelas ya, 2 program, kelas reguler dan juga kelas internasional. Jadi teman-teman kalau mau merasakan vibes-nya kuliah di luar negeri, jalan-jalan di luar negeri, ya di kelas internasional ya Mas Zakir ya, karena direkturnya Mas Zakir. Bisa nggak sih kita tahu apa aja yang ada di iGov, dan kemudian kita menamakan itu iGov ya, iGov first. Kira-kira bisa nggak sih diceritakan gimana program internasional itu dan bagaimana kemudian mahasiswa itu dapat chance atau dapat kesempatan untuk bisa merasakan kuliah di luar negeri kayak gitu. Oke, makasih Mbak Ellen dan teman-teman maba ya ini ya. Ya, kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Tunjung, Mas Eko dan Mbak Ellen ini juga alumni kita ya, salah satu produk asli ya, yang kompetennya memang sudah diakui lah sampai S3 di Taiwan dan lain-lainnya. Di ilmu pemerintahan UMB ini kan salah satu yang prodi ilmu pemerintahan saya kira kualitasnya tidak diragukan lagi seperti disampaikan Pak Tunjung sama Mas Eko tadi. Nah, sejak 2010 kami sudah punya kelas internasional. Nah, apa sih yang kira-kira teman-teman bisa dapatkan dari kelas internasional gitu kan? Ya misalnya teman-teman bukan hanya sekedar kuat di teorinya saja, tapi juga praktisnya juga sangat bagus di PUMB ini. Selain itu kalau yang kelas internasional, teman-teman juga bisa belajar bagaimana pemerintahan tidak hanya sebatas pusat, daerah maupun desa, tapi juga secara global. Kenapa ya teman-teman? Nanti selama 1 semester bisa ikut pertukaran mahasiswa ke luar negeri, ke kampus mitra kami gitu kan. Oh misalnya kemarin ada yang pulang dari Korea ya, mungkin teman-teman yang hobinya nonton film Korea yang Mbak Helen ya. Kalau lagi galau jangan diragukan, di IGOV juga kami fasilitasi teman-teman bisa ke Korea, ke Malaysia juga oke, ke Thailand juga oke. Tidak hanya itu juga, selain itu kami juga memfasilitasi kira-kira gini. Yang sering ditakutkan gini Mbak Helen adalah ketika di kelas internasional berarti full bahasa Inggris dong Mas Zakir gitu kan lain. Tapi kalau di kami tenang aja gitu kan, kami juga punya fasilitas dengan kurikulum yang ada, yang awal-awal jika memang bahasa Inggrisnya belum mantap, kami juga memberi pendampingan, bahkan kami juga memfasilitasi untuk belajar sampai 1 bulan di kampung Inggris Kediri sana Mbak Ellen. Itu semua free. Kalau yang exchange juga kami support dan lain-lain. Nah itu salah satu program di kelas internasional gitu loh. Dan Mbak Ellen dan juga dosen-dosennya juga ada dari kampus-kampus mitra, misalnya dari kemarin ada yang dari Jerman terkait dengan partai politik gitu kan, bagaimana bedanya kondisi partai politik yang ada di Indonesia dengan ada yang di Jerman. Itu kan salah satu bagaimana tambahan pengetahuan atau pengalaman yang bisa dimiliki oleh teman-teman ilmu pemerintahan. Itu Mbak Ellen. Oke, wah luar biasa ya. Kita orang yang nggak bisa bahasa Inggris masuk iGov jadi bisa bahasa Inggris loh kayaknya ya. Soalnya difasilitasi kan. Yeah, free. Nah itulah komitmen dari IP baik kelas reguler maupun internasional. Kemudian bagaimana mahasiswanya itu ya biar bisa maju gitu ya. Nah sekarang kalau misalnya kita bicara soal mahasiswa hari ini ya, kayak Gen Z atau milenial atau apa sekarang sebutannya? Strawberry. Ya, strawberry. Apa namanya? Mungkin mereka merasakan bahwa kalau kita sebut ilmu pemerintahan itu kayaknya berat banget ya. Jujur ya, Mas, Bapak. Dulu misalnya kayak kita tuh masuk ilmu pemerintahan, aduh ilmu pemerintahan itu apa? Ilmu pemerintahan itu nanti belajarnya gimana? Kok ribet dan lain sebagainya misalnya. Nah, dan menanggapi teman-teman yang sekarang mungkin lebih sering kena mental dan lain sebagainya. Apakah di IP ini kita bisa belajar santai? Gitu kira-kira. Soalnya kadang kayak misalnya teman-teman mahasiswa tuh cari kuliah yang mungkin ya serius tapi santai, dosennya enak misalnya.
Kira-kira gimana kalau di IP nih? Spill dikit dong buat maba-maba biar gak takut ya. Mungkin tak jauh dulu Ya, nanti sebelum boleh. tak tunjuk. Jadi gini, ya kalau kuliah kan mungkin selama ini kalau nggak di negeri seolah-olah swasta itu kurang maksimal ya Mbak Ellen. Tapi di ilmu pemerintahan UMY ini juga saya kira bahkan bisa sejajar atau lebih dari kampus-kampus negeri yang ada ilmu pemerintahannya. Kalau dosen kuliahnya jelas Mbak Ellen, kami juga mengikuti perkembangan teknologi, terus karakteristik mahasiswa, misalnya kemarin saat COVID dan yang lain-lain, kami juga mendesain bagaimana seorang dosen itu bukan seolah ngajar saja, tapi juga bisa sebagai tempat untuk diskusi ketika ada kendala baik akademik maupun non akademik. Ketika ada kuliah misalnya, ketika di kelas mohon maaf nih mungkin kalau masih maba ya malu mau nanya dengan yang lain dan lain. Nah, dosen-dosen di IP itu sangat mudah sekali dihubungi. Bahkan kalau mungkin teman-teman nanti ke TU ada nomor HP dosen yang bisa teman-teman dapatkan dan di kontak, saya kira pasti akan dijawab dengan senang hati gitu kan. Ketika mau lomba bisa, misalnya Mas Eko gimana, saya mau lomba ini nanti kira-kira gimana, nanti Mas Eko akan sharing, boleh ke kafe di sini yang ada gitu kan. Jadi sangat didesain sangat santai, bukan seperti dulu zamannya ya dulu ya Helen ya. Kalau dosen itu mohon maaf killer ya. Tapi kalau sekarang ya pasti kami sangat menyelesaikan dengan perkembangan yang ada. Yang penting kami juga tetap mendepankan attitude-nya juga ada, gitu kan. Gitu Mbak Ellen. Kalau masih ke Pak Tunjul. Ya, mungkin tambahan ya Mbak Helen. Ya, saya rasa yang disampaikan Mas Akir tadi sudah merangkum ya. Di sini kalau kita melihat perkuliahan apakah santai atau enggak, saya rasa sangat santai sekali ya. Kenapa kita menyatakan bahwasanya ini sangat santai sekali? Kita salah satu contohnya adalah ruangan ini didesain dengan santai ya. Ruangan ini adalah ruangan yang instagramable bagi anak sekarang. Bisa untuk menyantai, bisa untuk diskusi dan lain sebagainya. Termasuk juga kalau kita lihat beban perkuliahan apakah anak IP itu terlalu berat atau enggak, saya rasa tidak juga. Karena kalau kita lihat banyak sekali loh anak-anak IP itu yang ternyata di luar aktivitas kelas dia juga bisa aktivitas yang lain. Misalkan entah itu dia melakukan atau bahasa anak ini mungkin me time bagi dia ya. Me time-nya dengan dia berkopi di kafe dan sebagainya. Dan itu kami melihatnya dan memang saya rasakan vibe-nya beda dengan ketika zaman dulu kuliahnya ya. Dan sekarang apalagi dosen-dosennya juga muda-muda, terus juga dengan peradaptasian teknologi juga melek teknologi, sehingga saya rasa juga dosen mengikuti hal itu, sehingga aroma yang killer dalam tanda kutip itu sudah bergeser sekarang. Dan saya rasa itu enggak ini lagi ya, bukan suatu hal yang kuliah itu selalu killer, itu enggak, pasti akan bisa santai. Misalkan ngubungin saya Mas Akir itu pasti dijawab, enggak mungkin enggak. Nah kalau misalkan apakah janjian dengan dosen apakah bisa ketemu atau enggak, pasti kalau di IP sangat welcome sekali dan sangat mudah untuk ketemu. Dan itu ya tadi Mas Akir menyampaikan nomor dosen itu ditaruh di meja pelayanan dan itu masih bisa akses semuanya. Mau dari mulai nomor siapapun, dosen senior sampai dosen yang paling junior ada semua. Itu menunjukkan bahwasanya kita memang terbuka semua bagi mahasiswa. Kita sangat santai, sangat open lah terhadap mahasiswa, terutama dalam hal baik itu prestasi, baik itu pembelajaran maupun mungkin kalau dia dalam tanda kutip DPA, yaitu kan bisa di luar pembelajaran maupun prestasi. Karena DPA kan salah satu tugasnya adalah untuk mendengarkan curhatan, biasanya kan seperti itu. Nah itu juga saya rasa sangat welcome dosen-dosen IP dan menurut saya sangat worth it lah kalau dosen-dosen IP itu untuk dijadikan sebagai sebuah teman itu kan. Betul, teman tapi harus tahu etika. Nah, itu penting banget buat teman-teman. Jadi mau menjadikan dosen itu sebagai teman itu it's okay, nggak masalah, tapi harus tahu etikanya. Masa nge-WA jam 12 malam kan nggak mungkin ya. Itu jangan. Mau ngajak ngapain itu? Ada batasannya ya, kan. betul. Misalkan jam 7 malam itu maksimal. Kalau pagi ya sesuai dengan jam kantor. Ya. Nah, itu kan. Atau misalkan Pak, boleh nggak kita nongkrong bareng diskusi? Ya, sangat senang sekali Mas Akir, saya Pak Tunjul sangat senang sekali untuk diajak nongkrong, apalagi mahasiswanya yang bayarin ya. Biasanya kalau dosennya Mas yang bayarin. Oke. Dengan
berkembangnya zaman, kemudian fasilitas kita juga ngikutin sekarang kayak ruangan ini dan ruangan yang lain, kita mengikuti lah bagaimana kemudian mahasiswa itu nyaman ya. Nah kemudian apa yang mereka bisa dapat dari IP selain di kelas gitu. Maksudnya kan ya tadi sudah disampaikan sebetulnya kayak ada pembelajaran lain di kuliah lapangan, field trip, dan misalnya ada simulasi sidang apa DPR dan lainnya kayak gitu. Nah, mereka ini kan mungkin cita-citanya pengen jadi pemimpin, pengen jadi ASN, pengen jadi kepala daerah, pengen jadi sociopreneurship atau dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kemudian prodi itu menyiapkan mereka bukan hanya dari kurikulumnya, tetapi mungkin ada nggak sesuatu yang bisa ditawarkan untuk membuat mereka ini makin jago gitu daripada mahasiswa yang lainnya. Gitu. Tumpimpa. Banyak Mbak ya. Bahkan mungkin karena saking banyaknya mungkin tidak semuanya bisa saya ingat ya, Mbak Ellen ya. Beberapa yang bisa kita tawarkan kepada mahasiswa adalah misalnya pertama soft skill. Ya, kita di Prodi Ilmu Pemerintah itu menyadari bahwa kesuksesan seorang mahasiswa, seorang alumni itu tidak hanya ditentukan oleh bagaimana dia menguasai core keilmuan ilmu pemerintahan ya, tapi IPK-nya 4. IPK-nya 4, tapi dia memiliki kesulitan untuk sosialisasi, berinteraksi, itu juga menjadi masalah. Nah, oleh karena itu kita di ilmu pemerintahan juga menyediakan tadi soft skill, misalnya public speaking ya, kebetulan kita memberikan setiap semester itu mahasiswa untuk mengikuti soft skill tadi, tergantung pada semester berapa dia bisa ambil soft skill apa. Nah, soft skill itulah yang kita anggap akan bermanfaat bagi mahasiswa. Dan kemudian kita juga akan sesuaikan soft skill ini ya, jadi tidak mulai dari tahun awal 2000-an sampai sekarang nggak pernah berubah, tidak, tapi kita akan evaluasi kira-kira soft skill apa yang nanti diperlukan. Semakin lama kan dunia digital ini semakin menjadi kebutuhan ya, maka pelatihan-pelatihan atau soft skill terkait dengan dunia digital, dengan bagaimana bijak memanfaatkan sosial media dan lain sebagainya, itu menjadi bagian-bagian dari soft skill itu. Kemudian yang kedua, kita juga menyadari bahwa melengkapi mahasiswa dengan, dalam tanda kutip ya Mbak Ellen ya, senjata yang sebanyak-banyaknya untuk bertempur di dunia kerja itu adalah satu kewajiban bagi kita di Prodi Ilmu Pemerintahan. Oleh karena itu kami di Prodi Ilmu Pemerintahan juga punya yang namanya sertifikasi kompetensi. Jadi mahasiswa, terutama mahasiswa 2020 berapa mahasiswa yang wajib? 2021 itu wajib nanti lulus dari Prodi Ilmu Pemerintahan itu sudah punya Serkom. Nah, ini untuk angkatan 2020 sudah ya. Jadi mereka nanti akan mendapatkan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, ini nggak main-main Mbak Ellen, karena yang mengeluarkan adalah Badan Nasional atau pusat ya, di mana kebetulan UMY ya mendapatkan kepercayaan untuk memiliki LSP-nya, lembaga sertifikasi profesinya. Nah, nanti teman-teman ini bisa milih ya, kalau di Prodi Ilmu Pemerintah nanti ada paling tidak 3 sertifikasi yang bisa diikuti. Jadi dia bisa menjadi public policy analyst ya, analis kebijakan publik, dia bisa menjadi fasilitator pemberdayaan masyarakat, dia bisa menjadi analis public affairs. Nah, itu semua akan menjadi tadi Mbak Ellen senjata bagi mahasiswa atau lulusan nanti. Begitu dia masuk di dunia kerja, dia nggak usah banyak ngomong ya kepada atasannya atau kepada calon perusahaan di mana dia akan bekerja, tinggal nunjukkan saja. Di situ ada sertifikat yang ada gambar Pancasila, Garuda Emas. Nah, itu kan nggak main-main, karena belum semua universitas atau belum semua prodi
ilmu pemerintahan itu yang bisa membekali mahasiswa karena bagi mahasiswa untuk bisa mendapatkan sertifikat kompetensi tadi harus melewati serangkaian ujian ya, serangkaian tes sehingga dia dinyatakan layak untuk mendapatkan sertifikasi. Nah itu kayak sedikit aja yang bisa saya ingat barangkali Mbak Ellen ya, nanti mungkin Mas Sakir, Mas Iko bisa menambahkan apa saja yang bisa kita berikan kepada mahasiswa di luar itu, di luar kelas Mbak Ellen. Karena gini, sekarang itu program studi ilmu pemerintahan itu nggak banyak sih. Ya beberapa ada yang mengatakan bahwa aku bingung IP itu nanti mau jadi apa ya, terus habis itu kalau kita di IP nanti kita itu bisa ngapain aja ya nanti sampai lulus gitu. Jadi itu yang mungkin teman-teman harus paham dan harus tahu bahwa di prodi kita itu ya tadi ada kemampuan di dalam kelas secara knowledge, teori, praktek, kemudian ada soft skill dan ditambah lagi ada sertifikasi gitu. Nah, apa yang kemudian menjadikan IP ini ya worth it gitu loh, ya kan? Karena banyak sekali di luar sana yang mengatakan aduh IP itu mau jadi apa ya gitu. IP itu nanti lulus sulit apa enggak ya gitu. Ya enggak? Ya kalau lulus sulit atau enggak, saya kira enggak lah ya kan. Tergantung siapa sih? Tergantung mahasiswanya guys. Selain mahasiswanya juga insya Allah dari kami prodi ilmu pemerintahan kan, pengelola dan kurikulum desain kan itu juga tidak mempersulitkan mahasiswa gitu Pak. Itu Mas Eko Mbak Ellen. Kalau gini Mbak Ellen, sebenarnya kalau sebelum pemerintah mengenalkan tahun 2020 itu kampus merdeka, ilmu pemerintahan itu sebenarnya sudah memerdekakan mahasiswanya gitu kan. Ya biasanya apa? Praktisi mengajar ke kampus kan. Tadi Pak Tunjung sudah menyampaikan bahwa juga kita ada kuliah umum mengundang praktisi dan lain-lain ke prodi ilmu pemerintahan gitu, baik offline maupun online gitu. Selain itu juga pertukaran mahasiswa kita sudah ada lakukan dan itu dikonversi ke sekian SKS. Nah setelah tahun 2020 kita ubah kurikulumnya Mas Iko ya, biar supaya lebih banyak lagi skema-skema yang diikuti oleh mahasiswa magang dan yang lain, baik yang ikut pemerintah maupun yang mandiri melalui kurikulum yang ada di prodi itu. Nah kalau aktivitas di luar banyak Mbak Ellen. Saya gini, kalau tadi Mbak Ellen mengatakan bahwa kalau lulus IP itu mau jadi apa gitu kan. Bisa kalau jadi peneliti lah ya. Kami sangat membuka sekali bahwa kurikulum yang ada, bahkan dosen yang ada, bahwa ketika penelitian maupun pengabdian itu wajib melibatkan mahasiswa atau memberikan kesempatan ke mahasiswa. Berarti apa? Itu sebagai bekal kompetensi atau keterampilan teman-teman mahasiswa di IP UND ini ketika nanti akan jadi peneliti, konsultan dan lain-lain, sudah ada bekal itu Mbak. Itu salah satunya lah. Banyak hal yang lain yang memang kami desain adalah lulusan ilmu pemerintahan UND ini bukan sekedar paham tentang teori-teori pemerintah, tapi juga siap untuk diaplikasikan ke dalam dunia kerja gitu kan. Itu Mbak Ellen. Mas Eko mungkin? Ya, terima kasih Mbak Helen. Mungkin selain itu ya, karena kalau kita lihat dengan dominasi pada saat ini juga kita sebenarnya sudah menyesuaikan dengan dunia yang saat ini ya, apalagi dengan era digital ini. Salah satunya kita juga memfasilitasi mahasiswa itu ya dengan alat-alat bantu yang memang bisa digunakan untuk membantu hasil penelitian yang lebih menarik dan lebih eye-catching lah bahasanya ya anak muda sekarang ya. Nah itu dengan tools-tools itu kan sangat membantu, apalagi dengan dunia perkodingan itu kan sangat membantu bagi mahasiswa terutama dalam hal penelitian misalkan tadi, terutama dalam hal pencarian data dan lain sebagainya, itu sangat membantu sekali. Nah di sisi lain dalam pelibatan mahasiswa itu juga sebenarnya di luar itu ya, mungkin di luar konteks kurikulum, sebenarnya kan ada beberapa dosen yang sudah familiar melibatkan mahasiswa ketika dapat beberapa kegiatan di luar dengan pemerintah. Nah itu kan sebenarnya menjadi metode pembelajaran juga bagi mahasiswa, bahwasanya di ilmu pemerintahan itu selain disiapkan dalam desain kurikulum, juga sebenarnya dia diajak untuk belajar di luar kurikulum itu. Salah satunya misalkan bagaimana cara membuat peraturan daerah misalkan. Itu kan ada beberapa mahasiswa yang memang dilibatkan di situ. Nah, itu kan sangat worth it ya bagi mahasiswa ketika masuk nanti keluar dia sudah akan menjadi seorang konsultan misalkan, dia sudah paham dengan hal itu. Maka itu menurut saya sangat
sangat membanggakan sekali ketika mahasiswa itu bisa diajak dan mau itu, terutama bagi mahasiswa yang memang mau belajar. Nah, karena posisi kan memang setiap orang kan wajib untuk belajar hal-hal baru. Nah, makanya mau nggak mau ketika ada dosen yang mengajak ya diiyakan saja. Kalau menurut saya itu penting karena untuk metode pembelajaran kita di luar kelas itu, di luar pembelajaran yang memang by desain kurikulum tadi. Berarti kuncinya adalah ada di mahasiswanya. Mahasiswanya harus aktif, harus jangan kuliah pulang gitu ya. Setiap ada kesempatan, IP pasti memberikan kesempatan ya Mas ya. Ya. Memberikan kesempatan mungkin untuk jadi asisten penelitian, kemudian nanti misalnya diajak untuk jadi surveyor dan lain sebagainya. Jadi kesempatan-kesempatan itu jangan disia-siakan karena itu adalah bekal kalian untuk menghadapi dunia pekerjaan yang sangat-sangat kompetitif ya. Jadi biar jadi mahasiswa IP yang nantinya bisa langsung kerja, gunakanlah fasilitas yang IP itu sudah kasih gitu. Jangan sampai aduh IP nggak ngasih apa-apa karena kamu kuliah pulang Mungkin gitu. ada satu lagi Mbak Helen. Apa, Mas? Kaitannya dengan pengembangan itu kan tidak harus selalu dalam kelas ya. Tidak harus selalu dari dosen ya. Betul. Tidak harus selalu dengan temannya sendiri. Tapi ini mungkin bisa dimanfaatkan oleh teman-teman mahasiswa ya, terutama dalam pengembangan diri. Baik itu mengikuti kegiatan konferensi, misalkan kegiatan lomba debat, itu kan sebenarnya salah satu metode juga yang bisa mengembangkan diri. Dan juga selain itu juga bisa menjadikan kegiatan ini sebagai network atau kerjasama dengan jejaring dengan partner yang lain. Nah, ketika kita punya jaring itu kan sangat enak sekali, sangat mudah sekali, terutama mengenai nanti bagaimana kehidupan kedepannya bagi mahasiswa ya, baik itu dalam dunia kerja misalkan, atau mungkin secara individu, atau misalkan dia ketika ingin menjadi seorang ASN atau konsultan politisi, kalau dia punya jaring ya, saya rasa sangat kuat sekali, sangat berguna bagi mahasiswa. Nah, itu yang saya rasa perlu dimanfaatkan dan Prodi selalu memfasilitasi itu. Ya. Terakhir, tapi bukan terakhir juga sih. Ada pertanyaan. Apakah di IP ini kan maksudnya fasilitasnya banyak, kemudian ada ditawarkan hal-hal yang pokoknya mendukung mahasiswa supaya siap untuk bekerja bertempur lah tadi kata Pak Tunjung ya. Kita bisa yakin atau kita bisa bandingkan dengan IP-IP yang lain? Maksudnya di kita ini tuh ya bukan jadi pertama tapi lebih kepada kita unggul daripada yang lain. Berat ya? Gini Mbak Ellen barangkali ya. Yang kita ini sudah menggunakan kurikulum yang disebut sebagai UB. Ya, dalam kurikulum UB itu maka kompetensi mahasiswa di satu mata kuliah tertentu itu benar-benar nanti akan diukur. Ya dia bisa apa, ya itu benar-benar akan diukur, akan dievaluasi ya sesuai dengan capaian dari mata kuliah itu. Nah, sepengetahuan saya IP UMY itu memiliki keunggulan karena teori yang didapatkan di kelas itu kemudian dipertajam dengan praktek yang ada di laboratorium. Itulah kenapa alhamdulillah kita juga sudah punya laboratorium yang insya Allah sudah sangat representatif, support dengan berbagai macam program, kenceng itu Mbak. Kemudian aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan baik itu dalam konteks metodologis ya, untuk mendukung mahasiswa maupun konteks praktikum itu insya Allah sudah tersedia lengkap. Jadi ketika di kelas ya Bapak Ibu dosen menjelaskan tentang bagaimana cara misalnya distribusi kursi, itu mahasiswa tidak hanya melihat apa yang dilakukan dosen di kelas, tapi kemudian masuk ke ruang lab, kemudian belajar tentang bagaimana cara untuk distribusi kursi dengan berbagai sistem pemilu. Mahasiswa juga tidak hanya dengarkan dosen ketika dosen menjelaskan tentang bagaimana tata kota yang ideal, tapi masuk lab langsung kemudian praktik di situ bagaimana melakukan mapping dengan GIS, bagaimana membuat model kota yang ideal, tata kota yang ideal. Nah, jadi saya kira itu kelebihan ilmu pemerintahan UMY Mbak, jika dibanding dengan beberapa prodi ilmu pemerintahan yang lain. Oke, luar biasa, tepuk tangan dulu dong untuk kita. Terakhir,
apa harapannya nih untuk mahasiswa baru yang baru masuk dan memilih ilmu pemerintahan sebagai satu langkah awal meraih mimpi mereka? Itu dari Pak Tunjung, Mas Akir dan Mas Eko. Wah, berarti Berapa kata boleh lah, satu Mas Akir dulu nih. kalimat atau 2 kalimat. Oke, kalau Adik-adik. untuk maba ilmu pemerintahan ya, karena kan tantangannya lebih kompleks ya, Ya. Helen dan lain-lain. Kalau menurut saya sih ini aja, belajar dan berkarya, ada 2 itu aja teman-teman. Insya Allah kalau memang tadi ditekuni belajar, nanti akan menghasilkan karya-karya selama menjadi mahasiswa di ilmu pemerintahan UMY, dan itu hanya di UMY loh, fasilitas-fasilitas untuk belajar dan berkarya itu bisa Ya. melakukan. Mungkin itu Mbak Ellen. Belajar berkarya. Mas Eko? Oke, kalau saya mungkin satu kata saja. Salah satunya satu kata itu adalah lebih memanfaatkan kesempatan yang Ya. diberikan daripada oleh prodi ya maupun dosen, itu aja. Oke, Pak Tunjung. Terakhir. Sersan. Serius tapi santai. Santai. Ya, untuk menjadi mahasiswa ilmu pemerintahan yang menguasai metode pembelajaran, yang menguasai berbagai tools yang ditawarkan, itu memang harus serius. Tapi kita untuk mempelajari itu semua tidak harus dengan kening berkerut selalu ya, Mbak ya. Itulah kenapa ruang referensi ini kan kita santai, bikin dengan nuansa yang cozy gitu ya, Mbak ya, sehingga meskipun ini bacaannya berat semua ini, Mbak Ellen ya, semuanya berat. Tapi ketika ada kopi. Ada kopi, kita bisa bean bag kayak gini kan, orang bisa nyantai. Jadi bolehlah bacaannya berat tapi cara melaksanakannya santai. Orang masuk ke lab ilmu pemerintahan, di situ programnya berat semua. Tapi ketika cara yang disampaikan oleh kakak-kakak tingkat mereka ya, mentor, kemudian oleh dosen itu santai ya, orang yang hatinya senang ya untuk mempelajari itu biasanya akan lebih cepat menguasai. Nah, jadi tadi memang untuk mencapai tujuan pembelajaran itu memang harus serius, tapi cara untuk melakukannya ya bisa dengan santai, dan justru menurut saya santai itulah yang menjadi salah satu vibe gitu ya, energi gitu ya, yang bisa mencapai tujuan itu dengan lebih baik daripada orang yang selalu sepaneng gitu ya, yang selalu tegang gitu. Saya kira malah justru kurang produktif. Gitu, Itu malah Mbak. Bikin stres. nanti kalau Ya, betul. Oke, itu ya teman-teman. Jadi terus berkarya, terus belajar, terus cari kesempatan peluang itu pasti ada. Nggak mungkin nggak ada peluang satupun. Jadi Anda teman-teman harus nyari, dan yang paling penting adalah sersan coy. Serius tapi santai. Oke, mungkin itu dari kami teman-teman dari program ilmu pemerintahan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan jadi knowledge pertama buat mahasiswa baru dan makin semangat kuliahnya, kenal sama dosen-dosen yang lain juga. Dan kita tunggu podcast selanjutnya. Terima kasih Bapak-bapak sekalian, Mas-mas. terima Sampai kasih. jumpa. Halo.